50.000 terus meroket sampai 81 juta. Balasannya 81 juta guys. Hai teman-teman semua, kembali lagi sama gue Putri Puspita. Jadi di video kali ini gue akan ngobrolin tentang sedekah yang sering banget bikin gue terpukau sama keajaiban-keajaiban yang dialami sama mereka yang bersedekah. Jadi kalimat the more you give, the more you get itu benar-benar kejadian sama mereka-mereka yang bersedekah. Kalau di banyak ajaran agama kan udah dijelasin tuh, kayak kalau lo berbuat baik, lo akan dapat imbalan apa. Kalau lo menafkahi anak yatim, lo akan dapat imbalan apa. Terus juga banyak ahli agama yang menyebarkan ajaran-ajaran ini dalam dakwahnya, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya gue jadi kepikiran nih guys, kayak kenapa sih orang-orang yang bersedekah ini dapat balasannya tuh lebih dari apa yang mereka sedekahin. Kayak ibaratnya lo cuman amal 10 nih, tapi nanti lo dibalikinnya 100 gitu. Tapi tuh gue nggak terima jawaban yang kayak ya udah emang itu udah kodratnya, ya emang itu udah janji Tuhan gitu. Gue tuh mencari penjelasan yang logis dan nggak mau jawaban instan kayak gitu. Akhirnya setelah gue ngelakuin research, jawabannya cukup menarik, makanya video ini up dan ada di depan kalian. Tonton terus videonya ya. Jadi sebelum masuk ke penjelasan logisnya, gue akan ceritain intronya dulu kenapa gue research dan bikin video ini. Jadi buat kalian yang nggak tahu guys, pada tanggal 21 September kemarin itu diperingati sebagai World Gratitude Day atau Hari Bersyukur Sedunia. Nah, ini tuh gue nggak tahu pada hari itu apa yang orang-orang syukuri dan ada sejarah apa di baliknya sampai pada hari itu orang-orang pada bersyukur. Karena yang hari ini pengen gue bahas tuh bukan itu, tapi justru pikiran-pikiran yang muncul setelah gue tahu ada hari itu. Nah, setelah tahu ada World Gratitude Day ini ya guys, gue tuh jadi refleksi lagi sama negara kita, Indonesia. Gue jadi lihat lagi orang-orangnya kayak gimana, gue lihat lagi gimana sih cara orang kita bersyukur dan lain-lain. Ini menurut pandangan pribadi gue ya, orang Indonesia itu akan merasa bersyukur ketika posisinya lebih menguntungkan daripada orang lain. Karena posisinya menguntungkan itu, mereka tuh punya power dan ability untuk nolong orang lain yang kesusahan. Ketika mereka udah selesai nolong nih, akan muncul tuh rasa syukur itu karena mereka berhasil menyelesaikan suatu masalah, berhasil menyelamatkan orang dari kesusahannya, berhasil bikin lingkungannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nolongnya pun beragam, bisa lewat terjun langsung, bisa lewat volunteering, bisa lewat sedekah pakai barang, pakai uang, yang kayak gitu-gitu. Dan ini masih menurut pendapat gue pribadi ya guys. Menurut gue orang Indonesia itu cara nolongnya itu lebih pakai uang daripada turun langsung gitu, pakai tenaga. Karena menurut gue ya ini tuh faktornya ada banyak, bisa dari akses gitu, kayak nggak semua orang punya akses untuk nolong langsung, nggak ada wadahnya, nggak ada komunitasnya, jadi tuh ibaratnya mereka tuh nggak terintegrasi gitu, jadinya susah kalau mau nolong pakai tenaga, makanya lebih efisien dan lebih cepet kalau mereka nolong pakai uang, kayak gitu. Nah, itu tuh tadi masih pendapat pribadi gue ya guys, sebelum gue cari data-data penunjangnya. Nah, setelah gue ngelakuin research di internet, gue tuh menemukan fakta bahwa pada tahun 2018, Indonesia itu menempati urutan pertama sebagai negara paling generous di dunia, atau negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index yang dipublikasikan oleh Charities Aid Foundation. Nah, di sini tuh bisa kita lihat kalau Indonesia menjadi urutan pertama dengan skor 59%, mengalahkan Australia, Amerika, Myanmar, Norway, Ireland, dan lain-lain. Nah, lanjut untuk helping stranger itu Indonesia persentasenya 46%. Kemudian untuk donating money atau berdonasi itu persentasenya 78%. Kemudian untuk volunteering time atau menjadi relawan itu persentasenya 53%. Dari data tersebut, artinya hipotesa pertama gue tuh bener kalau orang Indonesia tuh lebih suka nolong lewat berdonasi karena persentase yang paling tinggi itu tadi donating money kan. Jadi tuh bisa dibilang kalau orang Indonesia tuh pada suka sedekah guys. Kalian suka sedekah nggak?
Terus gue tuh jadi kepikiran guys, apakah orang Indonesia isinya orang kaya semua atau orang berkecukupan semua? Jadi kalau kayak ada uang segepok gitu di kamar, bingung mau diapain, diamalin. Terus kalau ada sisa kembalian, bingung mau diapain, jadi diamalin gitu. Nah, akhirnya tuh gue cari tahu gimana sih kondisi Indonesia pada saat data dari Charities Aid Foundation ini keluar gitu. Kan Indonesia jadi urutan pertama tuh, negara paling generous di dunia. Gimana sih kondisi Indonesia pada saat itu? Nah, gue cari-cari di internet, akhirnya gue menemukan laporan dari BPS. Jadi, menurut data dari BPS, per Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu ada 9,82%. Kalau kita lihat secara persen ya, itu kan kelihatannya sedikit karena di bawah 10% ya guys. Artinya tuh masih ada 91%-an orang yang ada di atas angka kemiskinan. Tapi kalian tahu nggak sih total 9,82% kalau dijumlahin tuh jadi berapa? Jadi totalnya adalah 25,95 juta orang guys. Walaupun itu di bawah 10%, tapi totalnya 25 jutaan. Kayak gitu. Nah, menurut gue angka 25 juta orang itu banyak banget, walaupun masih lebih banyak orang yang berada di atas garis kemiskinan. Nah, akhirnya tuh gue berpikir lagi nih guys, kira-kira kalau orang Indonesia itu tipe amalnya nih gimana ya? Kayak apakah yang amal banyak tapi nominalnya tuh sedikit-sedikit aja, kayak 10.000, 20.000, atau justru yang amal tuh dikit tapi nominalnya tuh besar-besar, kayak sekali amal 10 juta, sekali amal 50 juta, yang kayak gitu. Nah, kalau kita lihat nih di laman penggalangan dana kayak Kita Bisa, itu tuh kelihatan tuh kalau satu campaign tuh yang amal bisa sampai 3.000-an orang, 2.000-an orang dengan jumlah nominal yang biasa-biasa aja, 10.000, 50.000, 100.000, bahkan yang 1.000, 2.000 pun ada. Ya, tapi kan emang amal nggak ada minimalnya ya, jadi seikhlasnya aja nggak apa-apa. Nah, kan tadi kita udah lihat ya, kalau satu campaign tuh yang donasi bisa sampai 3.000-an orang, bisa sampai 2.000-an orang. Nah, hal ini tuh kita nggak bisa identifikasi nih, dari 3.000-an orang itu siapa yang miskin, siapa yang kaya. Karena kalau menurut gue ya, pengalaman tiap orang mau amal itu tuh beda-beda. Bisa jadi dia pernah mengalami kesusahan yang sama, bisa jadi orang terdekatnya juga mengalami hal serupa, atau mungkin karena mereka lagi kelebihan rezeki aja, jadi bersyukurnya lewat beramal. Jadi hal itu nggak bisa diidentifikasi ya guys. Oh iya, abis ini gue akan bacain pengalaman orang-orang yang bersedekah dan apa yang mereka dapat setelah mereka bersedekah. Selain World Gratitude Day tadi, cerita-cerita mereka ini yang mendorong gue untuk melakukan research. Kenapa sih sedekah itu bisa melipat gandakan harta seseorang gitu? Kasarnya kenapa sedekah nggak bikin miskin, tapi justru malah bikin kaya, padahal mereka yang ngeluarin uang. Kan mereka nggak dapat uang kan. Nah, uniknya lagi nih guys, dari cerita mereka gue tuh menemukan pattern yang sama di hampir tiap ceritanya. Jadi mereka ini pada beramal, pada bersedekah itu ketika kondisi mereka itu lagi sulit. Nah, ini tuh gue dapet ceritanya dari Twitter. Banyak orang-orang yang cerita dan ini tuh orangnya beda-beda. Jadi kita langsung aja masuk ke cerita pertama. Di sini ada dari Sarah 1696. Dia bilang, dulu pernah pulang ke rumah naik Gojek. Harusnya bayar 2.000, pas promo apa gimana lupa. Terus aku lebihin jadi 5.000. Besoknya tiba-tiba ada teman mama yang nginep di rumah. Terus aku disanguin 500.000. Bener-bener the power of sedekah. Kayak harusnya bayar 2.000, bayarnya 5.000. Berarti amalnya 3.000 kan. Besoknya dia dapat 500.000. Untung gak sih? Lanjut cerita kedua dari Soshi Protector. Pernah dulu borong keripik nggak nyampe 50.000. Niat juga emang pengen bantu mbak penjualnya. Ternyata mbaknya nipu, duit dibawa kabur tapi gue ikhlasin. Nggak lama setelah itu gaji gue naik dan gue dapat bonus THR 3 kali lipat dari bonus biasanya. Masya Allah. Nggak nyampe 50.000, terus dia dapat double combo gitu. Gajinya naik, THR jadi 3 kali lipat. Untung gak sih? Lanjut dari Your Beauty.
Aku pernah nyumbang sisa terakhir tabungan aku 50.000, diganti 81 juta. Iya juta guys, bukan ratusan ribu lagi. Dan aku sama sekali nggak ngeluarin modal usaha atau apapun. 50.000 terus meroket sampai 81 juta. Balasannya 81 juta guys. Lanjut cerita keempat ya. Dari Nazi Proletar, bokap pernah ngebantuin orang jualan keset gitu. Dia udah gak makan 2 hari, terus jualan itu buat nyari uang karena anaknya minta disunat. Dikasih uang 400.000 buat dia pulang ke kampungnya sama bayar sunat anaknya. Gak lama gaji bokap naik jadi 40 juta. 40 juta. Lo kalau punya uang sekarang amal deh, siapa tuh dapetnya 81 juta. Lanjut lagi dari Berlian Akustik. Aku juga pernah bener-bener gak ada uang sisa 10.000 doang dan harus nge-grab ke kampus gak pakai promo. Sedih banget, waktu itu 9.000 ongkosnya. Aku punya 10.000, terus aku bilang gak usah dikembaliin aja, terus aku langsung masuk ke dalam. Ternyata hari itu juga aku dapat 1 juta, padahal cuma 1.000. Bayangin ya guys, 1 juta. Padahal lo amalnya cuma 1.000 gitu, kayak lo tuh dikasih balik 999.000. Wow. Lanjut lagi dari IMFTRX. Aku pas awal-awal pandemi kerja diliburkan, tapi dapat sembako dari kantor, kayak beras, telur, minyak, dan lain-lain. Tapi aku ngerasa aku masih mampu untuk makan. Aku kasih aja ke tukang beca di jalan. Bulan-bulan berikutnya aku nggak pernah merasa kesusahan, selalu ada rezeki tak terduga. Wow, seneng deh kalau ada orang berbagi tapi nggak pilih-pilih gitu, langsung sama tukang beca, langsung sama siapa gitu yang dia lihat kesusahan di jalan langsung dikasih. Ada lagi nih dari Queen Ez. Pernah waktu itu pas puasa aku infak ke kotak amal 2.000. Dapet THR dari kakak 250.000. Mau nangis, kok bisa secepat itu balasannya? Kok bisa? Gue juga mau. Setelah gue baca cerita-cerita ini ya guys, gue tuh jadi beneran kepo, kayak kenapa sih sedekah tuh bisa melipat gandakan harta seseorang gitu. Tapi tuh yang gue cari tuh bukan jawaban yang bersangkutan sama agama gitu, gue tuh nyari penjelasan logisnya kayak gimana, kayak lo amal segini tiba-tiba lo dapat 81 juta tuh caranya kayak gimana gitu. Nah, kenapa gue nggak mau jawaban yang bersangkutan sama agama? Karena bisa aja nggak sih dari cerita-cerita tadi ya, orang-orang tersebut tuh ada yang nggak memeluk suatu agama apapun juga gitu, tapi balasannya tetap sama kan, karena kita nggak tahu kan mereka agamanya apa gitu. Akhirnya setelah gue sekian lama mencari, gue research, gue cari-cari keywordsnya, apa sih hal yang menjelaskan tentang hal ini gitu. Akhirnya tuh gue menemukan jawabannya guys. Jadi nama hukumnya itu adalah the law of equivalent exchange. Jadi guys, the law of equivalent exchange ini gue temukan dalam sebuah anime dengan judul Full Metal Alchemist Brotherhood. Anime ini tuh dirilis tahun 2009 dengan total episode mencapai 52 buah episode. Jadi anime ini tuh menceritakan tentang 2 orang alkemis kakak beradik yang berusaha untuk mengembalikan nyawa ibu mereka dengan cara transmutasi gitu. Jadi transmutasi tuh kayak lo mindahin, misalnya lo mau bangunin dia nih, kayak lo kasih tangan lo buat dia supaya dia bangun, yang kayak gitu-gitu. Semacam itulah pokoknya. Gue juga nggak tahu dalam anime itu tuh transmutasinya kayak gimana karena gue nggak nonton, gue cuman nonton reviewnya aja di YouTube. Tapi bukannya ibu mereka itu kembali hidup, justru mereka tuh rugi abis-abisan. Kayak kakaknya, itu kakaknya kehilangan seluruh anggota tubuhnya sampai roh kakaknya itu harus tinggal di dalam baju zirah supaya tetap hidup. Kalau adiknya ini dia harus mengorbankan lengan kanannya supaya kakaknya tuh bisa hidup di dalam baju zirah kayak gitu.
Mungkin kalian tuh bertanya ya, kayak kenapa sih harus ngelakuin transmutasi? Kan mereka alkemis nih, bikin aja ramuan yang bisa ngebangkitin ibunya lagi gitu misalnya. Kenapa harus transmutasi? Nah, jadi guys, untuk melakukan transmutasi ini itu ada hukum yang harus dipatuhi. Jadi nama hukumnya tuh tadi, the law of equivalent exchange. Jadi isi hukumnya tuh kayak gini. Humankind cannot gain anything without first giving up something in return. To obtain something, something of equal value must be lost. Kurang lebih artinya kayak gini. Manusia tidak akan mendapatkan apapun tanpa terlebih dahulu mengorbankan sesuatu sebagai balasannya. Untuk mendapatkan sesuatu yang sama nilainya harus hilang. Mungkin sekarang kalian jadi bingung kan, kayak hubungan kayak World Gratitude Day, terus orang miskin, orang kaya, sedekah, terus cerita-cerita pengalaman tadi tuh sama the law of equivalent exchange itu apa? Jadi guys, jawaban yang gue cari-cari dari tadi, kenapa sedekah itu melipat gandakan harta, ya jawabannya tuh si hukum ini, the law of equivalent exchange. Nih, gue ambil contoh yang tadi ya, yang bantuin orang bayar sunat anaknya. Jadi kan orang tadi tuh ngasih pertolongan dengan cara amal 400.000 ke orang yang udah 2 hari nggak makan, dan anaknya tuh mau sunat kan, butuh biaya gitu. Akhirnya dikasih 400.000. Nah, akhirnya setelah beberapa lama gaji orang itu naik jadi 40 juta. Di sini ya guys, kuncinya tadi itu sama nilai gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang sama nilainya tuh harus hilang gitu. Mungkin kalian jadi bertanya kan, kayak sama nilai 400.000 sama 40 juta itu nilainya beda gitu menurut kalian misalnya. Ya guys, kalau misalnya kalian mikirnya kayak gitu, antara 400.000 sama 40 juta itu beda nilai, itu tuh belum tentu. Karena 400.000 dan 40 juta itu yang beda itu jumlahnya, beda jumlah, tapi belum tentu beda nilai. Nih kenapa gue bilang kayak gitu. Jadi 400.000 yang orang ini kasih ke orang yang lagi kesusahan, mungkin nilainya sama besar kayak nilai 40 juta untuk orang yang nolong ini gitu. Kan standar hidup orang kan beda-beda ya. Jadi kalau buat orang yang kesusahan tadi 400.000 itu besar, tapi buat si orang yang nolong 400.000 itu kecil tadi kan. Jadi nilai yang saking besarnya 400.000 buat si orang miskin itu sebenarnya nilainya sama kayak 40 juta ke orang yang nolong ini gitu. Menurut si orang yang nolong ini, yang 40 juta itu besar banget gitu. Mungkin nilainya sama kayak 400.000 buat orang yang lagi kelaparan, buat orang yang lagi butuh duit buat anaknya sunat kayak gitu. Makanya guys, kalau kita lihat secara jumlah, jelas banget kita tuh jadi gampang nilai kalau iya sedekah tuh melipat gandakan harta. Iya emang itu udah janji Tuhan gitu, kalau lo amal 1 kali lo akan diganti 700 kali lipat gitu. Kita tuh masih melihat hal itu dengan cara jumlah, bukan dengan cara nilai gitu. Kalau nilai tadi ya kita tahu nih prosesnya tuh ya kayak gini gitu. Cuman kalau kita ngelihat secara jumlah, ya jelas kita akan ngomong kalau sedekah itu akan melipat gandakan harta mereka. Kalau misalnya kalian tuh masih belum nangkep sama cerita-cerita sedekah tadi ya guys, gue akan ulang lagi isi hukumnya apa. Jadi kan hukumnya tadi, manusia tidak akan mendapatkan apapun tanpa terlebih dahulu mengorbankan sesuatu sebagai balasannya. Ini contohnya ya, contoh paling sederhana aja deh. Kalau misalnya lo mau dapet IPK tinggi gitu, misalnya IPK di atas 3,8 gitu, ya lo tuh harus mengorbankan sesuatu yang sama nilainya kayak si IPK di atas 3,8 itu. Contohnya tuh apa? Mungkin jam tidur lo yang tadinya 10 jam jadi 7 jam doang. Lo tiap Sabtu Minggu main tapi mainnya jadi hari Sabtu doang. Lo yang tadinya main HP mulu jadi ngurangin waktu untuk main HP karena lo harus belajar supaya IPK lo di atas 3,8 gitu. Jadi tuh harga IPK di atas 3,8 itu ya harganya sama kayak jam tidur lo yang berkurang, jam main lo yang berkurang, jam main HP lo yang berkurang, kayak gitu guys. Terus ya guys, setelah gue menemukan hukum ini nih, si the law of equivalent exchange, gue tuh jadi seneng banget. Soalnya kayak
kejadian kayak gini kan terus berulang ya terjadi di kehidupan kita gitu, tapi kita tetap aja cari cara singkat untuk menjelaskan hal itu gitu. Kita pakai iya sedekah tuh akan melipat gandakan harta, atau ya itu udah emang janji Tuhan kalau lo amal satu akan diganti 700 kali lipat gitu misalnya. Kayak padahal tuh menemukan hukum ini, menemukan penjelasan gimana caranya amal lo yang 1000 jadi 1.000.000, amal lo yang 400.000 jadi 40 juta, itu tuh menyenangkan gitu. Kayak akhirnya tuh lo menemukan gimana caranya dunia ini bekerja untuk kebaikan lo gitu. Nah, segitu dulu ngobrol-ngobrolin sedekahnya sama gue. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like. Kalau kalian punya cerita serupa, komen di bawah karena gue pengen banget baca. Terus kalau kalian pengen gue bikin konten-konten kayak gini lagi, jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya biar tiap gue update tentang hal kayak gini, kalian jadi yang pertama nonton. See you on my next video. Bye bye.